Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Amin Saputra with student ID number 2003211000056 of Agribusiness Class A, Faculty of Agriculture, Trunojoyo, University of Madura. Here I will explain a case study of Bangkalan, Madura, chicken egg commodity to fulfill my final project in marketing management course. Langsung saja untuk alasan saya memilih komoditas telur. Salah satu komoditas hasil peternakan yang ada di daerah Bangkalan adalah telur ayam. Nah, telur ayam sendiri merupakan komoditas pangan hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat. Bagi masyarakat Bangkalan sendiri, beternak ayam memang menjadi pilihan, terutama ayam petelur. Ayam petelur banyak dimanfaatkan bagi peternaknya untuk diambil telurnya sebagai bahan konsumsi maupun untuk dijual. Di samping itu, ayam petelur dapat dijadikan sebagai usaha pokok dan juga usaha sampingan yang dapat meningkatkan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dilihat dari segi bisnis, untuk perawatan dan juga pemasarannya, komoditas telur ini cukup mudah. Yang berikutnya adalah preferensi konsumen. Di sini atribut-atribut yang diminati atau yang disukai konsumen dan banyak dipilih adalah yang pertama ada warna, ukuran, dan bentuk. Nah, di sini saya merujuk dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Yanti pada tahun 2011 pada studi kasus penentuan atribut telur asin berdasarkan preferensi konsumen menggunakan analisis conjoint. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi konsumen terhadap telur asin yang disukai adalah warna biru, berukuran sedang, dan berbentuk lonjong. Nah, dan diikuti dengan terdapat merek, tingkat keasinan, dan juga mempunyai keawetan yang cukup lama. Nah, oleh karena itu direkomendasikan kepada produsen telur asin untuk menghasilkan telur asin dengan atribut-atribut tersebut. Begitupun juga dengan komoditas telur yang ada di Kabupaten Bangkalan untuk memperhatikan dari segi warna, ukuran, dan juga bentuk sesuai dengan atribut yang disukai oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah customer value. Di sini saya merujuk dari penelitian yang dilakukan Yunisari pada tahun 2015 pada studi kasus faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian telur. Nah, di sini ada tabel karakteristik responden berdasarkan tingkat pembelian telur. Nah, pada customer value, tingkat pembelian telur ayam ditunjukkan bahwa responden tertinggi ada pada tingkat jumlah pembelian telur 1 sampai dengan 10 butir, yaitu sebanyak 14 orang dengan bobot 27,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembelian telur ini berdasarkan tingkat kebutuhan dari responden. Yang berikutnya adalah selling skill. Nah, selling skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjual produk baik itu berupa barang atau jasa. Nah, pada studi kasus komoditas telur di Bangkalan ini
kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang produsen, yaitu yang pertama komunikasi yang baik, yang kedua mengetahui analisis pasar, yaitu kondisi pasar yang ada di sekitar, yang ketiga potensi pelanggan. Jadi produsen harus mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan konsumen atau pelanggan dalam pembelian telur. Dan yang keempat, produsen harus melakukan promosi dan juga memperhatikan pesaing yang ada. Yang berikutnya adalah personal selling. Nah, personal selling ini merupakan suatu kemampuan atau keterampilan dari seorang produsen dalam upaya melakukan penjualan produknya. Di sini yang pertama pemetaan potensi pasar. Nah, di sini produsen harus mengetahui seberapa luas pasar yang akan nantinya dilakukan, serta kontribusi untuk pasar sejauh mana. Yang kedua, menggali informasi terkait reaksi pasar. Nah, di sini media informasi juga diperlukan oleh produsen guna menggali sebanyak-banyaknya informasi untuk mengetahui kondisi pasar. Dan yang ketiga, penjualan produk dengan target. Nah, di sini produsen harus memiliki target seberapa besar tingkat pencapaian yang mungkin bisa dicapai dalam jangka waktu 1 bulan atau dengan target yang lain. Dan yang keempat, pesaing. Di sini identifikasi pesaing sangat diperlukan terkait dengan kemampuan dari produsen itu sendiri. Dan yang kelima yaitu strategi pemasaran ekspor, atau yang terakhir. Di sini terdapat persiapan pemasaran ekspor. Yang pertama harus ada produk yang akan diekspor. Yang kedua, pemetaan klasifikasi produk, dan yang ketiga, pengemasan. Dan yang kedua di sini langkah-langkah pemasaran ekspor. Yang pertama, produsen harus mengetahui jalur pengiriman, dan yang kedua jadwal pengiriman, fumigasi, dan yang keempat surat keterangan asal produk, dan yang kelima surat pemberitahuan ekspor, dan yang terakhir metode pembayaran yang nantinya akan dilakukan oleh pengekspor barang tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.